Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali nih. Jangan bosan-bosan ya dengan suara saya di sini. Seperti biasa, kali ini saya akan bawain kisah dari Siska Novi Wulandari yang berjudul Yu Meni, berdasarkan kisah nyata. Sukmopati tekan jeruk koco. Untuk teman-teman yang pengen tahu kisah yang lainnya dari Siska Novi, teman-teman bisa klik atau sentuh link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini dia selengkapnya. Bukan hari yang bahagia untuk Ambar. Orang tuanya memutuskan untuk membawa Ambar ikut bersama mereka ke kota. Maklum, orang tuanya tidak tega jika membiarkan Ambar tinggal berdua dengan kakek neneknya yang sudah sangat sepuh. Teddy, ayah Ambar, merasa sangat sedih karena harus membawa Ambar ikut bersamanya. Namun, hal ini sangat baik untuk semuanya. Ia memikirkan nasib bapak ibunya yang sendiri setelah ini karena Ambar harus ikut ke kota. Yulia juga sama. Perasaan yakin ingin membawa Ambar untuk ikut tinggal di kota sudah menggebu-gebu. Sempat Teddy mengajak orang tuanya untuk ikut bersamanya. Namun hal itu ditolak oleh bapak ibu mertuanya yang lebih ikhlas tinggal di desa. Ambar sangat sedih dengan nasib yang menimpanya. Ada alasan Ambar harus segera pindah ke kota. Kejadian itu mengingatkan Ambar kepada Nikmah, teman sekelasnya, yang meninggal gantung diri seminggu yang lalu. Perasaan bersalah selalu muncul dalam pikirannya. Teddy merangkul Ambar dan mengajaknya untuk cepat masuk ke mobil. Ayo nak, biar cepat sampai di rumah. Pamit dulu ke kakek nenek, ucap Teddy. Ambar melihat ayahnya dengan raut wajah kesedihan. Nek, aku berangkat. Nenek dan kakek jaga diri baik-baik ya. Ambar selalu rindu kakek nenek, ucap Ambar sedih. Nenek dan kakek Ambar hanya tersenyum dan kemudian berjalan mengambil sesuatu. Bawa kaca ini bersamamu, ingat pesan nenek, ucap neneknya berbisik di kuping Ambar. Sebenarnya Yulia sudah curiga dengan tingkah laku mertuanya yang sedikit aneh baginya. Namun Yulia lebih memilih untuk memendam keanehan tersebut dalam hati. Yulia sedikit lega dengan membawa Ambar tinggal jauh dari mereka. Kabar duka yang dirasakan oleh Ambar sangatlah dalam. Nikmah temannya yang duduk di bangku SMA meregang nyawa di bawah pohon belakang rumah nenek dan kakek Ambar. Cerita itu bermula di mana 3 bulan Nikmah, sahabat Ambar, mengalami sakit yang parah dan orang tuanya sangat khawatir karena dirinya meskipun sakit, tingkah lakunya saat malam hari sedikit aneh, mirip anak mengong atau gila. Nikmah sering berkaca dan melintirkan rambutnya dan tersenyum ke arah kaca, seperti ada kebanggaan tersendiri saat dirinya bercermin. Teddy kemudian mengajak Ambar masuk ke dalam mobil, disusul Yulia yang ikut di belakang Ambar. Entah mengapa, Teddy di sisi lain merasakan perasaan lega saat dirinya membawa Ambar dari sana. Namun, perasaan tersebut disimpannya sendiri. Mereka pun membawa Ambar pergi. Kakeknya melambai dan tertawa dengan raut wajah yang kosong. Mas, bapak ibu kok kelihatannya kurang sehat ya? Nanti kalau pulang lagi, Bo diajak periksa ke puskesmas. Sejak kejadian itu rupanya bapak ibu juga sedikit aneh. Mungkin juga kepikiran sama Ambar, ucap Yulia yang menoleh ke arah Ambar. Bapak ibu sehat. Tadi malam juga bapak banyak cerita mengenai teman Ambar yang bernama Nikmah. Kemudian aku menanyakan apakah ada keluhan sakit.
karena aku juga menyadari mereka berdua berwajah pucat dan sedikit terlihat tidak sehat. Jelas Teddy. Yulia masih keheranan dan penasaran dengan Nikmah. Mengapa sahabat Ambar ditemukan gantung diri di belakang rumah mertuanya? Dalam hati Yulia, banyak sekali pertanyaan yang timbul di dalam pikirannya. Lantaran warga sekitar hanya diam dan mereka menunjukkan raut wajah yang aneh, seperti bahagia. Mas, kenapa sih? Ada pikiran jelek dalam hatiku. Maafin aku ya mas. Sepertinya kematian Nikmah ini tidak wajar, ucap Yulia gelisah. Aku seperti curiga dengan semua penduduk yang tinggal di desa itu. Ada hal yang sepertinya ditutupi, sambung Yulia. Aku bersyukur dek bisa keluar dan menetap di kota. Bahkan bapak ibuku sendiri yang menyuruhku jangan tinggal di sana, kata bapak, karena di sana mayoritas penduduknya petani. Hampir seluruh penduduk di sana melakukan pesugihan. Aku sih antara percaya tidak percaya, karena itu dawuh, ya aku turutin saja, ucap Teddy santai. Tapi alhamdulillah ya mas, Ambar udah ikut kita. Aku sudah tidak khawatir lagi. Demi anakku, aku saja yang ngalah. Karena bagaimanapun Ambar adalah tanggung jawab kita. Sejak saat itu aku khawatir dengan kondisi Ambar. Yulia menghela nafas panjang. Perjalanan mereka sampai di rumah. Teddy mengambil barang-barang Ambar di bagasi mobil, sedangkan Yulia membawa Ambar pergi ke kamarnya. Ambar sangat bahagia dan memeluk ibunya. Yulia, sayang, mandi dulu, kemudian istirahat ya. Kalau lapar, mama siapin makanan, ucap Yulia mencium kening Ambar. Iya mah, Ambar lapar. Setelah mandi, Ambar mau makan, ucap Ambar tersenyum. Mah, tanya Ambar. Ada apa nak? Balas Yulia. Ambar ingin cerita banyak dengan mama sebentar lagi. Bisakah mah? Tanya Ambar kembali. Yulia kemudian memeluk Ambar dan mengangguk. Selesai mandi, Teddy terlihat sudah menyantap makanan di meja makan, ditemani Yulia saat itu. Ambar datang dan menggeser kursi dan kemudian duduk. Makan yang kenyang Bar, mama seneng kalau anak mama sehat-sehat. Maafin mama soal kemarin lusa yang terlalu angkuh dan tidak memikirkanmu. Mama sekarang ada buat anak mama yang cantik itu setiap waktu. Yulia tertawa dan diikuti Teddy serta Ambar. Aku mau cerita mah soal Nikmah temanku dan kejadian aneh selama aku tinggal di rumah kakek nenek, ucap Ambar. Teddy kemudian mengangguk dan menoleh ke arah Yulia. Papa sama mama siap mendengarkan ceritamu Bar, ucap Teddy serius. 3 bulan yang lalu, Nikmah main ke rumah saat itu. Karena sekolah hanya setengah hari, jadi kita berdua memutuskan main ke rumahku, ucap Ambar gugup. Sebenarnya saat itu aku sudah merasa tidak enak mah, karena saat malam Jumat di kampung baunya sangat wangi sekali, bau dupa. Ketika malam hari sebelum Nikmah ke rumah, aku dengar nenek dan kakek berbicara di depan kaca. Aku mencoba mengintip dari pintu kamar dan tidak ada orang lain saat itu. Selain kaca di depannya, nenek memanggil seseorang yang bernama Menik sebanyak 7 kali, ucap Ambar serius. Teddy dan Yulia semakin penasaran dengan kelanjutan cerita Ambar. Ngomong sama kaca? Kamu serius nak? Mungkin kamu keliru mendengar perkataan mereka Ambar. Masa iya ngomong sama kaca nak? Ucap Teddy keheranan. Ambar menjawab dengan tegas, iya pak. Setelah aku tunggu beberapa saat kemudian, dari dalam kaca tersebut muncul perempuan yang giginya bertaring. Setelah kemunculan perempuan tersebut, kakek kemudian dan nenek yang awalnya berdiri kemudian duduk bersila di depan kaca tersebut, ujar Ambar. Kakek mengeluarkan tali dari potongan kain batik mah. Aku belum bisa berpikir mengapa hal itu terjadi. Aku kemudian tidur dan menganggap hal itu tidak pernah aku lihat. Kemudian keesokan harinya Nikmah main ke rumah, ucap Ambar. Aku memang mengajaknya saat itu ke rumah, karena sejak kejadian itu aku takut dengan kakek dan nenek.
Mereka berdua semenjak kejadian itu wajahnya pucat, seperti mayat hidup. Seharusnya aku tidak membawa Nikmah saat itu. Semua itu salahku, ucap Ambar seraya menangis. Ambar, semua yang sudah terjadi bukanlah kesalahanmu. Semua yang sudah ditetapkan oleh Allah akan terjadi, ucap Yulia. Ambar meneteskan air mata. Sepulang sekolah, para petani tidak seperti biasanya, Mah. Mereka semua menatap kami dengan tatapan yang tajam. Aku mulai ketakutan saat itu, namun aku memilih tetap bersikap tenang dan tidak menghiraukan tingkah laku mereka, jelas Ambar. Dan sejak saat itu, Mah, Nikmah sakit setelah pulang dari rumah kakek dan nenek. Aku mencoba menjenguknya. Tingkah Nikmah sangat aneh sekali. Nikmah sering bercermin dan selalu tertawa sendiri. Saat aku ajak bicara, Nikmah hanya berkata, 100 dino. Yang artinya 100 hari kan, Pak? Aku juga heran mengapa dia berkata seperti itu, sambung Ambar. Ternyata sejak dia pulang dari rumah, Nikmah bukan lagi dia, Pak. Ma, aku telah menyadari sesuatu sejak kematiannya. Teddy dan Yulia hanya menunduk dan bersedih akan rasa kehilangan Ambar terhadap Nikmah. Mereka berdua juga menyadari bahwa bukanlah hal yang mudah bagi Ambar saat mengetahui sahabatnya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Ambar berkata kepada papa dan mamanya, Yulia dan Teddy. Ambar berkata, 100 dino adalah isyarat darinya bahwa akan terjadi sebuah kejadian yang mengerikan pada Nikmah, ucap Ambar sembari menangis senggukan. Yulia mendekatinya dan memeluk Ambar. Teddy memegang tangan Ambar dan menguatkan hatinya. Sudah, jangan menangis seperti itu. Ini ceritanya mau dilanjut atau dipending dulu? Sudah malam loh, Nak. Kita lanjut besok saja ya, ucap Teddy. Jangan, Pak, aku ingin selesaikan sekarang juga. Biarkan aku menceritakan semua agar hatiku lega, Pak. Agar aku bisa lepas dari rasa bersalah ini, ucap Ambar. Yulia memberi isyarat kepada Teddy dengan anggukan kepala. Teddy kemudian tersenyum kepada Ambar. Oke, Papa dan Mama serius nyimak ya, Teddy bercanda. Dan Ambar pun melanjutkan ceritanya. Saat itu aku pergi ke pasar tetangga yang jaraknya hampir 5 kilo, Pak. Naik motor ke sana karena ada keperluan, yang mana toko satu-satunya yang menyediakan keperluanku saat itu hanya di sana. Jauh banget, Pak, kalau perlu apa-apa harus ke sana, ucap Ambar. Ya, maka dari itu dulu Papa sudah bilang, yakin kamu mau nerusin sekolah di sana? Papa sudah menduga kamu tidak akan kerasan, ucap Teddy. Ya, adanya di sana, Pak. Nggak apa-apa hitung-hitung jalan-jalan. Setelah membeli kebutuhanku itu, aku mencoba makan di sebuah warung yang lumayan rame. Pasti enak kalau rame. Dan ngobrollah aku dengan pemilik warung, namanya Bu Hilya. Dia menanyakan tempat tinggalku di mana, dan beliau kaget setelah aku menjawab tempat tinggalku, sambung Ambar. Kemudian Yulia mengelus pundak Ambar dan mengangguk. Katanya desa nenek dan kakek terkenal dengan pesugihannya. Mereka akan menumbalkan seorang perawan setiap tahunnya. Hal itu sudah lumrah dan banyak sekali yang mengetahuinya. Bu Hilya menceritakan bahwa sepupunya menjadi korban pesugihan tersebut. Dia bercerita bahwa satu desa mengadakan ritual pesugihan agar hasil panen mereka itu berlimpah dan tidak pernah rugi sama sekali. Awal mula pesugihan tersebut dahulu kala terdapat seorang dukun perempuan yang tinggal menyendiri di atas bukit. Namanya Yumeni. Saking besarnya kekuatan ilmu hitamnya, dia dipercaya bisa mengabulkan permintaan tiap-tiap tamunya, ucap Ambar jelas. Teddy semakin penasaran. Yulia kemudian menyimak Ambar secara serius. Saat itu, di desa nenek dan kakek pertaniannya mengalami kerugian, Pak, dan terjadi secara terus-menerus setiap tahunnya. Hingga satu desa sudah kehilangan keyakinan dan memilih jalan yang sesat, yaitu melakukan pesugihan. Pesugihan tersebut berhasil dan mengakibatkan nyawa perawan melayang setiap tahunnya karena Yumeni tidak ingin mati dan ingin hidup abadi.
Katanya Yumeni bersembunyi di dalam cermin, ucap Ambar. Kemudian aku pulang karena waktu hampir malam. Ketika sampai di depan rumah, aku melihat Nikmah berada di depan pagar dengan membawa kain batik di tangan kanannya. Perasaan aku pernah melihat kain batik itu, Mah. Aku semakin heran karena Nikmah berlari ke belakang rumah dengan cepat. Aku yang masih belum turun dari motorku dengan cepat mengejarnya. Namun hal itu terjadi, Mah. Pah, Nikmah aku temukan gantung diri dengan kain itu di pohon belakang rumah. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan tidak ada yang mendengar sama sekali. Aku kebingungan, Mah, karena Nikmah menggantung sangat tinggi sekali hingga yang menolongnya harus memanjat terlebih dahulu dan aku tidak bisa memanjat pohon. Aku mencoba berlari ke dalam dan berteriak. Aku melihat kakek nenek duduk di ruang tamu dengan meminum teh. Aku mencoba menjelaskan bahwa Nikmah mencoba bunuh diri. Kakek dan nenek hanya menoleh dan tertawa aneh. Aku semakin ketakutan, ucap Ambar sambil menangis. Dia berlari keluar rumah dan berteriak, namun bukanlah kekhawatiran yang Ambar temui saat itu dari warga. Mereka malah datang secara bersamaan dan berjalan santai ke arah di mana Nikmah gantung diri. Aku semakin takut, Mah, Pah, semua orang aneh dan menakutkan saat itu, hingga aku berlari ikut ke belakang yang mana aku dapati Nikmah sudah berada di bawah. Entah bagaimana tiba-tiba Nikmah sudah di bawah. Jasad Nikmah dikelilingi oleh para warga yang bersikap aneh. Semua menunduk ke arah jasad Nikmah tanpa ada suara yang keluar sedikit pun, jelas Ambar. Sejak kejadian itu, Mah, Pah, aku mengurung diri. Aku hanya keluar saat polisi mewawancaraiku. Aku katakan yang sesungguhnya. Malah aku diberi saran untuk ke psikiater. Aku tidak gila, Ma. Saat kejadian itu bertepatan dengan 100 hari Nikmah sejak jatuh sakit, jelas Ambar. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa mereka bertingkah aneh saat itu, ucap Ambar lagi dengan tegas. Yulia dan Teddy menunduk dan masih belum percaya dengan penjelasan Ambar. Kamu tahu kacanya sekarang ada di mana, Ambar? Masih di rumah nenek kah? Ucap Yulia. Ambar menoleh ke arah mamanya dan berkata, kaca itu ada di tembok belakang, Mama, ucap Ambar serius. Yulia dan Teddy menengok ke belakang dan memperhatikan kaca yang ditaruh di tembok tersebut. Yulia semakin penasaran dan memperhatikan jelas kaca tersebut. Terlihat dengan jelas bahwa terdapat perempuan dengan mata melotot sedang mengintip dari dalam cermin tersebut. Yulia dan Teddy terkejut dan berdiri dengan ketakutan. Nampak sosok tersebut tersenyum ke arah mereka dan kemudian cetar. Kaca cermin tersebut pecah dengan sendirinya. Teddy mulai kebingungan dengan apa yang terjadi. Yulia menoleh ke arah Ambar. Aku tidak bohong kan, Mah? Ucap Ambar dengan tersenyum. 1 minggu sebelum Nikmah meninggal. Saat itu rumah Nikmah sangat ramai. Banyak warga yang menjenguk. Namun Nikmah memilih untuk tidak menemui mereka. Dia merasa ketakutan dengan penduduk desa, termasuk ayahnya. Nikmah hanya percaya kepada ibunya saja. Ayahnya, Suki, menyambut para tamu yang sowan ke rumahnya dengan jamuan makanan yang enak. Memang sedikit aneh, Sugi dan para tamu terlihat bahagia. Mereka seperti berpesta dan tidak ada kesusahan yang muncul dalam dirinya. Ambar datang menggunakan sepeda motor. Entah apa yang terjadi, Ambar datang dengan tatapan yang tajam. Ambar berjalan pelan ke dalam rumah, melihat apapun yang terjadi di sana. Ambar berhenti di ruang tamu. Terlihat Pak Sugi dan beberapa warga yang sudah terlarut dalam diskusi. Mereka seketika berhenti tertawa saat melihat Ambar sudah berada di sana. Pak Sugi dan beberapa orang yang berada di ruang tamu tersebut kemudian berdiri dan menunduk kepada Ambar. Ambar hanya membalas dengan tatapan penuh amarah dan muncul senyum meringis yang membuat bulu kuduk berdiri. Ternyata kejadian itu diketahui oleh Ibu Nikmah yang mengintip dari balik tirai. Ibu Nikmah terdiam keheranan.
mengapa suami dan para warga bertingkah laku aneh. Belum selesai dirinya dengan amarah karena ayah Nikmah malah mengadakan pesta di rumah. Kemudian disusul dengan sikap aneh mereka ketika Ambar datang. "Jerat tali sukmamu turun pada raga anak ini," ucap Ambar pelan dan menakutkan. Sugi dan beberapa warga tersebut mengangguk pelan. Ambar kemudian berjalan ke arah kamar Nikmah. Entah mengapa, saat itu ibunya tidak melakukan tindakan apapun ketika mengetahui ada yang tidak beres dengan Ambar dan warga yang lainnya. Sedangkan Ambar masuk ke dalam kamar Nikmah. Ambar melihat Nikmah tidur dengan pulas di atas kasur. Dia berdiri lurus di depan kaki Nikmah, menatapnya tajam dan memiringkan kepalanya. Ambar menoleh ke arah cermin kamar Nikmah. Nampaknya Ambar tersenyum ke arah cermin itu, dan pantulan dari cermin itu bukanlah lagi dirinya, melainkan sesosok perempuan yang menganga dan tertawa dengan darah kental yang keluar dari mulutnya. Gigi yang bertaring menambah kesan seram sosok tersebut. Sosok itu keluar dari kaca tersebut dan merangkak ke atas badan Nikmah. Ambar tersenyum saat melihat Nikmah sudah duduk dan menghadap ke arah cermin. Ambar mengambil kaca bundar dari dalam tasnya dan memberikannya kepada Nikmah. Nikmah hanya menatap kosong ke arah cermin. Setelah itu, Ambar meninggalkan rumah itu. Ibunya masih seperti orang kebingungan di dapur. Dia ingin pergi namun lupa ingin kemana. Di hatinya juga heran, mengapa dirinya seperti itu. Hingga terdengar suara sepeda motor berbunyi berjalan jauh dari rumahnya. Saat itulah ibunya tersadar akan kondisi Nikmah saat itu. Dia berlari ke arah kamar dan memastikan kondisi anaknya baik-baik saja. Namun harapan itu musnah. Ketika pintu dibuka, ibunya menangis jadi-jadinya. Wajah Nikmah sudah berganti keriput dan sekitar matanya telah menghitam. Ibunya menangis dengan berjalan jongkok ke arah Nikmah. Sambil mengusap linangan air matanya, ibunya memegang kaki kanan Nikmah. "Mohon maaf, Mbah. Nikmah ini anakku. Jangan disakiti, Mbah. Jangan disakiti." Ternyata sosok Yumenik tersebut sudah merasuki raga Nikmah. Sugi yang mengetahui istrinya berada di kamar Nikmah segera berlari dan membuka kamar Nikmah. Di sana, istrinya terkejut dengan pintu yang terbuka secara keras dan tiba-tiba, "Kamu kok kurang ajar masuk kamar yang sudah dimasuki Mbah Meni? Ayo keluar!" Begitu kata Sugi dengan menyeret istrinya keluar kamar. Istrinya hanya pasrah dengan apa yang terjadi. "Kamu ini gak tahu diri, Bu. Sebulan yang lalu kita sudah panen banyak, sampai bisa beli rumah besar di kota. Ini yang terakhir kalinya. Setelah semua ini selesai, kita pindah ke kota dan tinggalkan desa ini," ucap Sugi kepada istrinya. Istrinya membalas dengan tatapan amarah yang mendidih. Dirinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh suaminya yang tega mengorbankan anaknya. "Kamu itu sudah sinting, Pak. Sinting pikiran dan sinting harta. Anak kita Nikmah jadi sesembahan iblis, Pak. Kamu sudah sesat. Sesat, Pak. Aku tidak ada hubungannya dengan semua ini. Mengapa aku juga merasakan sakit hati ini? Nikmah itu anak kita, Pak. Anak kita," ucap istrinya menangis jadi-jadinya dan marah. "Alah, anak kita kan punya 4, Bu. Nikmah yang kita korbankan tidak masalah. Wong yo, anaknya juga penyakitan. Akhirnya juga mati," ucap Sugi jelas. "Kamu benar-benar tega, Mas. Keterlaluan kamu. Dia itu darah daging kita. Aku gak ikhlas, Mas. Aku gak ikhlas," ucap istrinya yang menangis jadi-jadinya. Seminggu kemudian, Nikmah ditemukan gantung diri di belakang rumah Ambar. Hanya ibunya dan Ambar saat itu menangis sesenggukan melihat mayat Nikmah digotong menuju mobil ambulans.
Ibu Nikmah menatap tajam ke arah Ambar yang menangis jadi-jadinya. Namun, dirinya masih menaruh rasa curiga terhadap Ambar yang sikapnya sangat aneh sekali. Tatapan tajam ke arah Ambar tidak bisa diputus oleh Ibu Nikmah. Linangan air mata yang keluar tidak terasa keluar dan mengalir di pipinya. Tatapan Ibu Nikmah menjadi berubah lantaran Ambar seketika menoleh kepadanya dan tersenyum menyeringai. Ibu Nikmah memegang dadanya, tak kuasa melihat apa yang sedang terjadi. Entah apa yang berada di dalam tubuh Ambar. Sepertinya ada yang aneh dan belum terungkap selama ini. Malam itu, bau dupa menyelimuti rumah Ambar dan sekitarnya. Neneknya saat itu sedang membakar sebuah dupa di depan cermin. "Pak, kita harus minta keringanan untuk semua ini. Setelah 100 dino yang ditetapkan, maka giliran kita. Jangan lupa, tali ini nanti kita bakar," ucap neneknya Ambar. Kakeknya hanya menatap dengan penuh penyesalan. Nenek Ambar menghampirinya sembari mengelus pundak kakek. "Kita sadar, setelah semua telah terjadi, aku tidak mau jika ada sesuatu terjadi pada cucu kita," ucap kakeknya. "Ayo, kita mulai ritualnya. Kita panggil Yumeni. Jikalau bisa diganti, kita ganti dengan hewan saja. Bagaimanapun, kita harus berusaha agar apa yang akan terjadi bisa hilang," ucap neneknya. Kakeknya mengangguk dan mereka berdua memulai ritual. Hingga akhirnya yang diundang muncul. Terlihat kaca tersebut bergetar lama dan kemudian secara cepat terdapat sosok yang mengintip di balik cermin tersebut. "100 hari, sukmaku datang 100 hari. Tidak sopan kalian memanggil aku sekarang. Apa keinginanmu, orang-orang bau tanah? Berani memanggil aku, harus berani juga menyediakan tumbal." Nenek dan kakek Ambar sudah tidak bisa mengabulkan apa permintaan dari Yumeni, karena mereka sudah lelah mempersembahkan korban perawan untuknya. Mereka ingin melakukan apapun terkecuali memberi tumbal manusia lagi. Hingga akhirnya Yumeni marah dan tidak menerima pengakuan tersebut dari kakek nenek Ambar. Sosok Yumeni tersebut keluar dari kaca dengan merangkak dan mendekati kakek dan nenek Ambar. Kucuran air berwarna hitam bercampur darah kental keluar dari mulutnya secara terus-menerus. Nenek dan kakek Ambar tidak kuasa menahan rasa takut mereka terhadap Meni. Meni mendekati telinga nenek Ambar dan berkata, "Cahayu, ingat tidak permintaanmu dulu supaya awet muda, kaya raya, dan bisa dapat semuanya dengan gampang? Kamu sudah punya semuanya sekarang. Kamu berani mematahkan pandangan dariku. Kamu dan suamimu akan rasakan akibatnya." Yumeni kemudian tertawa. Sosok Yumeni kemudian melayang di depan mereka dan membuka mulutnya dengan lebar dan meniup sukma kakek nenek Ambar. Kejadian itu berlangsung sangat lama, dan setelah selesai, kakek nenek Ambar hanya terdiam dengan tatapan yang kosong dan matanya berubah menjadi hitam. Yumeni kemudian masuk ke dalam cermin dengan posisi merangkak mundur. Dia tersenyum lebar ke arah nenek dan kakek Ambar. Saat itulah Ambar melihat kejadian itu. Nenek dan kakek Ambar memanggil Meni sebanyak 7 kali. Keesokan harinya, Ambar dan Nekmah sedang bermain di kamar. "Bar, ambilin cemilan dong. Masa iya tamu gak disuguhin makanan sih?" tanya Nekmah bercanda.
"Ya elah, makan aja terus mah, biar perutmu kayak gentong," jawab Ambar kepada Nikmah. Kemudian terdengar suara gelas jatuh dari arah dapur. Ambar sesegera mungkin melihat apa yang terjadi. Nikmah dengan pelan mengikuti Ambar ke belakang. Saat Ambar berada di dapur, Nikmah tiba-tiba mengintip ruangan yang tidak ada kasur. Hanya saja sebuah karpet merah yang berada di sana. Nikmah memperhatikan ruangan tersebut dengan penasaran. Ruangan yang sangat lebar ini sangat lembab sekali dan pintu terbuka sedikit. Akibat penasaran yang sangat luar biasa itu, Nikmah kemudian masuk ke dalam ruangan itu. Sepertinya ruangan tersebut adalah ruangan yang sangat sakral. Terlihat sesajen dan dupa yang masih hidup di dalamnya. Nikmah terus berjalan hingga dia duduk di salah satu kursi tua yang terdapat cermin bulat tersebut. Dia perhatikan cermin tersebut seperti ada yang aneh dengan benda ini. Benar saja, saat Nikmah bercermin, bayangannya tertawa sendiri dan tiba-tiba jempol Nikmah tergores hingga mengeluarkan tetesan darah pada cermin tersebut. Hingga akhirnya Ambar mengagetkan Nikmah yang sedang berada di sana. "Nikmah, ngapain kamu di sini? Ayo cepat keluar," ucap Ambar tegas. Nikmah mengangguk dan meletakkan cermin tersebut kembali dan meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu Nikmah pusing bukan main, seperti ada yang duduk di pundaknya. Nikmah merasa kurang nyaman dan badannya gampang letih. Kemudian dia jatuh sakit. Kemudian keadaan Ambar tidaklah baik-baik saja. Setelah Nikmah pulang, Ambar kemudian hendak masuk ke dalam kamarnya. Namun, langkah kakinya terhenti ketika dirinya teringat akan ruangan yang tadi malam Nikmah masuki. Ruangan tersebutlah yang membuat kakek neneknya sekarang bertingkah aneh. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya. Berulang kali memanggil namanya, dan Ambar mencari sumber suara itu. Ternyata dari arah ruangan yang dimasuki Nikmah tadi. Ambar masuk ke dalam ruangan itu dan brak! Sesajen yang berada di ruangan tersebut berbalik dan dupa langsung mati. Ambar masih kaget dan mencoba untuk memberanikan diri mencari tahu apa yang terjadi. Ambar melihat cermin yang semalam berada di depan kakek neneknya. Ambar mencoba memperhatikan cermin tersebut secara teliti. Nampak tidak terlihat ada yang spesial dalam cermin ini. Kemudian dengan sendirinya jendela terkunci dan pintu tertutup dan terkunci. Ambar berusaha menoleh dan sesuatu mengerikan terjadi. Saat Ambar menoleh, sebuah tangan keluar dari cermin itu dan menarik Ambar ke dalam cermin. Ambar mencoba melepas tangan sosok tersebut namun tidak berhasil, hingga Ambar ditarik paksa oleh sosok tersebut sampai wajahnya hancur dan tidak terselamatkan. Nenek kakeknya melihat dengan tatapan yang kosong. Jasad Ambar diletakkannya di atas tempat tidur. Kakeknya mengeluarkan tali dari kain batik yang diikat di tangan kanan Ambar. Kakeknya kemudian mengambil cermin tersebut dan diletakkannya dan ditaruhnya di depan tubuh Ambar. Kemudian kakek dan nenek Ambar membaca Durmo untuk mengundang Yumeni datang. Akhirnya cermin itu mengeluarkan asap yang mana asap itu masuk ke dalam tubuh Ambar. Seketika Ambar membelalakan mata dan tertawa terbahak-bahak sembari duduk dan menatap lurus penuh amarah di depan kakek neneknya. "Titisan sukmaku datang, aku bebas." Ambar menarik tali yang berada di tangan kanannya dan tertawa kembali. "Sebelum tali ini terbakar, aku tidak akan musnah." Singkat cerita, seluruh warga desa sedang berkumpul di lapangan.
Mereka duduk melingkar dan sangat serius sekali. Hanya kobaran api unggun yang bersuara sangat kencang. Desa itu memang kecil, ya maklum, di sana saat itu hanya dihuni oleh puluhan kepala keluarga. Namun, meskipun desa tersebut penduduknya sedikit, pertanian di sana sangatlah berlimpah. Akibat berlimpahnya sektor pertanian desa tersebut, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Namun, sudah setengah tahun ini, pertanian dari desa tersebut mengalami gagal panen. Hingga akhirnya, beberapa warga pindah ke kota dan sebagian menetap untuk berusaha mengembalikan kemajuan pertanian mereka. Ada yang aneh dengan sebagian warga yang memilih menetap di sana. Mereka setiap malam Jumat Legi selalu melakukan aktivitas aneh di lapangan. Muji, selaku pemimpin dari acara tersebut, berdiri dan mulai melihat bulan purnama yang sedang bersinar terang-terangnya. Sudah bulan purnama, sebentar lagi menit datang. Cepat, baca yang sudah disampaikan, jangan terputus, ucap Muji tegas. Kemudian, mereka semua yang berada di sana mengangguk. Seketika Muji memulai bacaan yang tiba-tiba diikuti oleh mereka yang berada di sana. Darah segar penyambung sukma, cepat datang, cepat bersuara. Ya, seperti itu kira-kira. Tiba-tiba angin kencang datang dan seketika api unggun yang menyala tersebut mati. Muji mulai ketakutan, serta warga di sana juga mulai ketakutan. Gelap dan hanya sinar purnama yang menerangi. Muji membaca lagi. Dengan sangat pelan, dia mengulang bacaan tersebut berkali-kali. Kemudian, terdengar suara dentuman yang membuat tanah bergetar dan seluruh warga di sana merasakannya. Hingga Bekti dan Martika yang melihat ada sebuah tangan keluar dari bawah api unggun tersebut. Bekti kemudian berkata kepada Pak Muji, "Pak, Yumni sudah datang," ucap Bekti menunjuk ke arah api unggun. Akhirnya, merangkaklah sosok yang keluar dari tanah tersebut. Suara tulang yang patah membuat siapapun yang mendengarnya merasakan ketakutan dan geli. Muji kemudian duduk dan menundukkan kepala. "Yumni, saya sudah membawa kaca. Ini, kamu terima." Ya, seperti itu. Dari narasumber menjelaskan bahwa Yumni ini adalah seorang perempuan yang memiliki ilmu hitam yang sangat amat luar biasa. Dirinya telah bersekutu dengan iblis untuk bisa memiliki kelebihan amat sangat luar biasa. "Aku akan mendampingi keturunanmu sampai ada 2 tumbal dari darahmu yang dikorbankan kepada diriku," ucapnya serius dengan menunjuk Pak Muji. Muji menerima syarat itu dan kemudian, "Semua aku gilir. Siapa yang datang ke sini harus mau tanggung jawab. Sampai ada pantanganku yang memutus, sukmanya akan kuambil menjadi dayangku di alam sana." Hahaha, ucap Yumni sembari masuk ke dalam kaca. Mereka semua pulang. Nampaknya Rasina sudah menunggu Muji di depan rumah. "Kok malam sekali toh, Pak? Dari mana saja?" "Gatot dan Lastri bingung terus nyariin Bapak. Dari tadi nangis terus. Engkau sawanen, Pak," ucap Rasina. Muji hanya melihatnya dan tersenyum ke arah Rasina. "Aku habis ada urusan kebun, Bu. Ada yang mau beli hasil panen kita bulan depan," ucap Muji serius. Rasina mengangguk dan mengajak Muji masuk. "Pak, Melati, dari tadi kau ndak keluar kamar ya? Aku takut dia kenapa-kenapa," ucap Rasina khawatir. Muji hanya tersenyum dan menepuk pundak Rasina, kemudian meninggalkannya ke dalam kamar Melati. Nampak Muji berjalan mendekati Melati yang sedang tidur dan berdiri lurus, menatap Galih dengan tatapan yang mencurigakan. Perlahan, Muji berjalan mendekat dan duduk di dekat anaknya. Dia meletakkan telapak tangannya di atas kening Melati. Badan Melati sangat panas sekali. Muji berdiri dan meletakkan cermin yang dibawanya di tembok kamar Melati. Saat menoleh ke arah Melati, Melati sudah duduk dan menatapnya dengan tatapan yang kosong. Muji menundukkan kepalanya dan melihat Melati kembali.
Terlihat sosok wanita tersenyum menyeringai ke arah Muji. Sosok tersebut adalah Yumni. Yumni berbisik di telinga Galih. "Awakmu tak pilih. Selesaikan semua di pohon belakang rumah," ucap Yumni tertawa. Muji kemudian menunduk kembali dan mengusap air matanya saat melihat ke arah kasur. Melati sudah tidak ada di sana. Kemudian secara mengejutkan, Rasina berteriak sekencang-kencangnya. Muji yang kaget berlari menuju sumber suara. "Ada apa, Dek? Kok berteriak kencang?" Rasina menangis seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Melati ditemukan gantung diri di pohon belakang rumahnya. Lastri kakaknya tidak percaya adik satu-satunya harus meregang nyawa seperti itu. Di saat itu pula, Bekti dan Martika yang mendengar kabar itu hanya saling lempar pandangan satu sama lain. "Ayo Dek, kita ke sana," ucap Bekti santai. Martika hanya mengangguk pelan sambil menggendong bayinya. Martika kemudian berjalan ke kamar untuk melihat kedua anak laki-lakinya yang sedang tertidur pulas. "Langit sama Budi ditinggal saja. Kita ke sana hanya mengajak Suki saja," ucap Bekti jelas. Martika mengangguk kembali dan menutup pintu kamar anaknya. Dari kejadian tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwa mereka yang berawal dengan kejelekan akan berbuah kejelekan pula. Maka dari itu, berpikirlah sebelum bertindak. Jangan hanya haus dunia hingga harus mengorbankan harta berhargamu, anak cucu. Kemudian, kejelasan sosok Ambar saat ini sudah meninggal. Ya, Ambar sudah meninggal saat dirinya menjalani pengobatan. Dengan sepeninggal Ambar juga berakhir pula dampak pesugihan tersebut dari keluarga Muji. Namun hal itu masih belum bisa penulis benarkan karena apapun bisa terjadi kapanpun itu. Maka dari itu, sayangilah keluarga kalian. Dunia hanya fana dan tidak abadi. Yang abadi hanyalah doa dari anak turunmu. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Dan jika ada kesamaan nama dan kesalahan tulisan, mohon dimaafkan ya. Sekian, dan sampai jumpa di kisah lainnya. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini. Walaupun potongan pendek-pendek, tapi nanti akan saya gabungin jadi full ya. Versi full versionnya nanti akan segera diupload. Dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat yang menjalankan ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan semua rukun ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.